siapkan hati untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, mari hati kami disiapkan sekali lagi Bapa untuk kami boleh menerima firman-Mu. Biar wadah kami, bejana kami dipersiapkan lebih lagi untuk kami bisa menampung setiap firman-Mu. Tuhan, kami percaya setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Semangat pagi hari ini di penghujung minggu weekend ya. Saya percaya semua dalam kendali Tuhan. Nah, pagi ini salah, harusnya rest bukan reset ya. Rest and restoration ya. Judulnya adalah tentang rest and restoration ya. Artinya apa? Rest itu kan artinya istirahat ya Saudara. Kalau restoration itu artinya adalah tentang dipulihkan ya. Dikembalikan, dipulihkan, pemulihan terjadi. Saya lagi ngalamin bahwa rest and restoration ini suatu hal, dua hal yang berjalan seiringan Bapak Ibu Saudara. Kita ini hidup dalam dua segmen di hidup kita, jasmani dan rohani, benar? Kehidupan jasmani harus bangun pagi, siap-siap untuk kerja atau nyiapin bekal untuk anak sekolah. Pokoknya itu hal-hal jasmani yang rutin dilakukan everyday, setiap hari dalam kehidupan kita. Tapi kita juga punya kehidupan rohani yang harus kita jalanin. Baca Alkitab, saat teduh, pelayanan, datang ke gereja, PW dan segala macam. Hal-hal seperti ini yang rutin kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan kadang kalau mungkin kita di jasmani sangat sibuk, sangat overload. Saya mau tanya, itu kadang bikin tubuh kita capek atau enggak Bapak Saudara? Capek, pernah ngerasa capek ya? Kalau dari pagi sampai sore ya kan, kerja, banyak hal yang dilakukan, pasti capek. Nah, kadang hal-hal seperti itu tuh yang membuat kita menjadi letih. Jasmani udah capek, aduh iya sore pelayanan, harus di-refresh kembali, harus di-reset kembali, harus diperbaiki kembali supaya fokus dalam pelayanan kita. Mungkin ini bisa dikecilin sedikit ya, saya dengung soalnya. Nah, hal-hal seperti itu dalam jasmani itu kadang bikin tubuh kita menjadi capek. Tapi dalam hal rohani, kadang ada hal-hal yang kita hadapi, setiap pencobaan, setiap badai, setiap proses hidup yang itu juga membuat kita letih secara rohani. Capek, aduh mau doa tapi pikiran udah nggak fokus, udah ngantuk, harusnya baca Alkitab karena saking banyaknya masalah, udahlah nanti lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang menggerogoti anak-anak Tuhan. Menghadapi setiap pencobaan yang itu kadang sering menggerogoti kekuatan iman kita, yang berujung kita tidak on position dalam Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan punya posisi, yaitu kita adalah anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan apapun, setiap pengajaran, setiap yang Tuhan beri dalam hidup kita, setiap yang Tuhan perintahkan, itulah yang harus kita kerjakan. Tapi karena saking banyaknya hal jasmani yang bikin kita capek, atau banyak pencobaan yang mungkin bikin rohani kita jadi capek, kadang kita tidak dalam on position di dalam Tuhan. Dan hari ini rest and restoration. Mari cek kesehatan rohani kita saat-saat ini. Yang namanya orang rest itu berarti kan harus istirahat. Orang sakit perlu istirahat, benar? Tapi kalau yang sakitnya mungkin agak lumayan parah, harus bed rest, ya kan? Orang sakit perlu istirahat, perlu yang namanya rest. Supaya apa? Supaya kita pulih, supaya kita punya istirahat yang cukup, supaya kita kembali menjadi kuat dari yang sebelumnya. Kita kalau lagi ngalamin pusing kepala, pilek, sumeng, itu rasanya enak gak Saudara? Gak enak. Apalagi harus tetap masuk kerja, harus tetap ngelakuin segala macam, rasanya itu gak enak. Tetapi kalau kita punya waktu, kita punya kesempatan untuk restlah dalam hidup setiap kita.
Karena di saat kita rest, di saat kita berdiam diri, menenangkan, istirahat, disitulah pemulihan akan kita dapati bagi tubuh kita. Kita mau buka dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini ayat yang sangat familiar. Marilah semua yang letih lesu berbeban berat datang kepadaku. Tuhan sudah berfirman, siapapun itu yang letih lesu, yang punya beban berat, datang, rest dalam hadirat Tuhan, berdiam dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kalau kita lagi sakit, bukan cuma obat yang kita makan, tapi kita berdoa supaya cepat sembuh. Benar? Ya kan? Itulah rest yang kita perbuat di dalam hidup kita. Rest secara jasmani, secara tubuh. Kita pun rest dalam hal kerohanian kita. Dengan cara apa? Berdiam diri, datang dalam hadirat Tuhan. Dan dikatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita rest, berdiam dalam hadirat Tuhan, dia berkata, Tuhan akan kasih kita kelegaan dan kita akan dipulihkan. Berdiam dalam hadirat Tuhan, kita berserah penuh. Pokoknya Tuhan, ini tubuhku, Tuhan, aku lagi sakit, aku lagi mungkin lagi ngadepin banyak masalah, aku serahkan semuanya. Aku berserah penuh kepada Tuhan. Dan kalau kita berserah, rest penuh sama Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan buka jalan bagi kita. Asalkan kita benar-benar berdiam diri, rest dalam Tuhan. Dan apa setelah rest? Tentu tadi saya bilang bahwa rest dan restoration ini dua kata yang berjalan seiringan dalam kehidupan kita. After kita rest, kita berdiam diri, kita sudah serahkan semua sama Tuhan. Maka what next? Apa selanjutnya? Akan ada restoration, pemulihan yang kita terima. Arti pemulihan berarti apa sih? Tuhan lagi ngembaliin posisi kita. Artinya apa? Tuhan akan bawa kita kepada posisi di mana sebelum kita mungkin jatuh, sebelum mungkin kita menjadi kendor imannya karena saking baiknya pencobaan, itu yang akan Tuhan balikan, dan itulah yang namanya restoration. Kondisi badan gak fit, Tuhan akan restorasikan kita menjadi fit kembali, sehat kembali. Banyak pencobaan yang mungkin membuat iman kita jadi kendor, kita masuk dalam restoration sama Tuhan, itu yang akan Tuhan pulihkan, yang akan Tuhan kembalikan di hidup setiap kita. Restoration. Ini hal-hal yang perlu kita lakukan kalau kita lagi merasa udah lagi down, udah lagi di posisi yang istilahnya udah gak karuan. Perlu rest. Aku perlu direstorasi sama Tuhan supaya aku balik kembali. Saya percaya setiap kita pasti pengen kepada posisi yang semula. Posisi di mana Tuhan akan dengan sangat dahsyat mencurahkan dalam hidup kita. Tapi kadang itu yang menggerogoti itu yang membuat kita gak bisa on fire kepada Tuhan. Yang harusnya kita punya speed misalnya 60-80, kita cuma punya speed 20-40. Karena apa? Karena kita gak mau rest, kita gak mau berserah penuh sama Tuhan. Tapi hari-hari ini saudara, dari awal tahun sampai pada hari ini, apapun kejadiannya, apapun pencobaannya, percayalah Tuhan akan merestorasi dalam hidup setiap kita. Kita akan buka dari Yeremia 30 ayat yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-30 ayat 17
Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Ini adalah firman tentang janji pemulihan untuk Israel. Bahwa Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi setiap kita, saudara. Apapun kondisi kita, apapun keadaannya, ketika kita datang rest di dalam Tuhan, Dia berkata, aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Seperti saat Tuhan memulihkan Israel, ini pun yang akan kita terima pada hari-hari ini. Tuhan akan pulihkan setiap kita. Saat tadi saya ngomong, saya tuh lagi ngalamin hal-hal seperti ini, saudara. Dalam 3 minggu ini, dalam pekerjaan saya tuh sangat full, sangat padat. Tiap hari muter terus, jalan terus. Dan sampai suatu titik, badan saya tuh udah kayak rasa, aduh Tuhan, saya ini udah kayak lemes, capek, ya kan. Tapi harus tetap pelayanan sore harinya. Ini dilema, saudara. Kalau saudara pernah ngerasain badan capek, kepala pusing, lalu sore harus pelayanan, ini dilema bagi seseorang anak Tuhan. Harus gimana nih supaya sore tetap seger, on fire, pelayanan fokus, nggak cuma ala kadarnya. Nah, 3 minggu ini saya lagi ngalamin hal yang secara jasmani padat, pegel segala macam. Pelayanan harus tetap jalan, harus dong. Nggak bisa istilahnya, aduh saya capek, saya nggak bisa WL dulu ya. Nanti ditegur saya sama Tuhan. Tapi harus tetap, karena itulah kewajiban kita di hadapan Tuhan. Dan ketika saya lagi ngerasain seperti ini, Tuhan gimana ya? Suara juga kadang kalau orang capek itu kan suaranya hilang, ya kan, cepat serak dan segala macam. Hari itu saya cuma doa, Tuhan, saya mau udah pokoknya pasrah. Saya pulang mandi sore pelayanan, tolong pulihkan saya Tuhan, biar seger badan saya. Waktu itu jam berapa ya? Pokoknya antara jam 2:30, 3. Saya masih nyetir mobil di lampu merah. Itu lampu merah kan agak lama tuh di Jalan Cipto, masalah. Saya cuma diem, sambil kan ngantri paling belakang kan. Saya cuma duduk diem, saya cuma doa, Tuhan, capek Tuhan saya. Ini letih sekali. Saya cuma diem, duduk, merem sebentar, nggak sampai ketiduran, tenang. Cuma merem sebentar dan saya cuma bilang, Tuhan tolong, pulihkan Tuhan, pulihkan. Oke, saya mau fokus, sore hari ini saya mau pelayanan, buat saya fokus Tuhan. Saya cuma diem, hening, dan saya mengambil waktu untuk saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hal-hal seperti itu yang mungkin bisa membuat kita di-recharge kembali sama Tuhan, saudara. Badan letih, capek, tapi ketika kita bisa rest sejenak dan kita berdiam doa sama Tuhan, Tuhan tuh ajaib, bisa dengan segera memulihkan. Dan hari itu entah gimana caranya, saya mandi, pulang mandi, berangkat lagi, nyampe ke sini, capeknya hilang, tetap bisa pelayanan. Saya nggak ngerti itu gimana, saya cuma yang tadi jam 2 saya ngerasain pegel, nyampe sini jam 5, pelayanan jam 6, hilang semua. Saya tahu itulah pekerjaan Tuhan yang Dia kerjakan dalam hidup saya. Rest and restoration. Cobaan apapun mungkin yang menimpa kita, belajar untuk tenang and stay in God. Contoh di Alkitab, Ayub, sudah sama-sama tahu kan kisahnya. Ketika dia bertubi-tubi ngalamin semua pencobaan, ketika dia diizinkan untuk ngalamin semua hal-hal yang tidak enak, apa sih respon Ayub? Apakah dia kecewa sama Tuhan? Atau dia marah sama Tuhan? Atau mungkin dia mengutuki Tuhan? Dan kalau kita baca, itu bukan yang Ayub lakukan.
Tapi responnya apa? Pertama, dia bersyukur. Bayangin kehilangan keluarga, anak istri, kehilangan harta benda, semuanya hilang, sakit, tapi tetap bersyukur sama Tuhan. Itu cobaan yang berat. Dan kisah Ayub ini kadang menjadi kisah kita, umat-umat anak-anak Tuhan dalam kehidupan hari-hari ini. Ada pencobaan, dari pencobaan datang. Apa respon kita? Apa reaksi kita? Tapi ya, Ayub bereaksi, dia bersyukur dan tidak kecewa sama Tuhan. Hasilnya apa? Tuhan restorasi hidupnya dengan sangat dahsyat. Kita buka ya dari Ayub 42 ayat 7 sampai 16. Ayub 42 ayat 7 sampai 16 berkata, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan aku terima, supaya aku ini tidak melakukan aneh terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat emas 14.000 ekor kambing domba, 6.000 onta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesya, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ketika Ayub bisa merespon dengan tepat, ketika mungkin dia rest di dalam Tuhan dan dia berkata, Tuhan terima kasih, bersyukur meskipun semuanya terjadi. Ayub tidak marah, Ayub tidak mengutuki Tuhan, tetapi Ayub diam dalam hadirat Tuhan. Dia bersyukur, dia berdoa, dia banyak berdoa. Dan hasilnya apa? Ada 6 pemulihan, ada 6 restoration yang Ayub terima dalam kehidupannya. Yang pertama, hubungan Allah dengan Ayub dipulihkan. Sehingga tadi dikatakan hanya doa-doa Ayublah yang mau didengar oleh Allah. Lalu martabat Ayub dipulihkan di hadapan teman-temannya. Teman-temannya mungkin ngomong hal yang tidak benar tentang Allah terhadap Ayub. Udahlah Ayub, ini Tuhan kamu tuh ninggalin kamu. Masa kamu masih mau doa sama Tuhan? Kayak seakan-akan nih Ayub, Tuhan yang kamu sembah nih bikin kamu kayak gini. Masakah kamu masih mau tetap nyembah Tuhan, tetap doa sama Tuhan? Tapi Ayub memilih tetap setia. Dan pemulihannya apa? Tuhan menegur teman-temannya dan suruh mereka kasih korban bakaran
ke Ayub. Lalu pemulihannya apalagi ayat 11 dikatakan banyak saudara-saudaranya yang datang, hubungan Ayub dengan saudara-saudaranya dipulihkan. Ketika mungkin mereka mendengar Ayub jatuh bangkrut, mungkin saat itu Ayub banyak membantu saudara-saudaranya. Dan ketika jatuh dan bangkrut, mungkin saudara-saudaranya bilang, adalah Ayub udah gak punya apa-apa, kita gak usah dekat-dekat daripada dimintain tolong, ya kan? Ini sifat manusia, saudara. Kadang kalau pengen minta tolong, baik banget, ya kan, deketin. Tapi begitu yang udah ngasih tolong dalam keadaan susah, ketika kita yang butuh pertolongan, hilang semua, saudara. Siapa yang ngalamin ini? Saya tuh ngebantu teman saya, dia itu ada kasus di penjara. Jadi hampir setiap bulan tuh dia selalu ngubungin saya, minjem uang. Saya mikir ya, kalau di penjara kan dikasih makan segala macam. Dia cerita kalau di penjara tuh makannya ala kadarnya. Sabun juga harus beli, odol juga harus beli dan segala macam. Awalnya saya mikir sudah, saya mau bantu atau enggak. Tapi akhirnya saya cuma, Tuhan nih, saya doa apa yang harus saya lakukan. Saya cuma dapat jawaban, bantu sebisa kamu aja. Akhirnya saya bantu nih pertama. Oke, dia pinjam segini saya kasih. Saya bilang sorry, saya gak bisa kasih banyak, karena saya juga banyak keperluan. Saya bilang, saya kasih. Selang 2 minggu hubungin lagi dengan nomor yang berbeda. Karena kan gak boleh pegang HP, gak punya HP. Akhirnya itu berjalan, meskipun kadang hati ini, kenapa sih di SMS terus. Tapi gak tahu kenapa ya, maksudnya tetap saya bantu gitu. Ya dengan sebisanya saya cuma tetap bantu. Sorry, saya cuma bisa kasih segini, saya bilang. Udah kan itu berjalan hampir setahun. Nggak tiap bulan tapi lumayan sering. Akhirnya saya dengar kabar beberapa bulan lalu dia udah bebas. Ya kan? Saya sebenarnya nggak berharap untuk diganti, enggak. Tapi saya cuma mau tahu kabar dia gimana, dan memang saya lagi dalam kondisi untuk saya butuh pertolongan. Saya coba hubungin dia, nggak diangkat-angkat, ya kan? Akhirnya saya coba hubungin lewat Instagram, dibalas sudah. Oh iya, baik dan segala macam, baik. Saya coba untuk minta pertolongan sedikit aja. Ini sambil ngetes, saudara. Dan saya tahu dia udah kerja, dia udah punya penghasilan. Dia cuma jawab gini, aduh sorry ya, kayaknya belum bisa dan segala macam. Oke, gak apa-apa. Saya 2 minggu coba lagi, sama seperti yang dia lakukan kepada saya dahulu. Nyoba, saudara. Hilang, blast, tanpa jejak sampai sekarang. Nah, kadang ketika kita butuh pertolongan, kita dengan memohon, meminta pertolongan. Tapi kadang setelah itu kita nggak tahu gimana kabarnya. Nah, Ayub dan saudara-saudaranya, mungkin saudara-saudaranya bilang udahlah, gak usah nemenin Ayub, dia udah bangkrut, jatuh. Hubungan persaudaraan menjadi rusak. Tapi ketika Tuhan merestorasi satu demi satu dalam hidup Ayub, hubungannya dengan saudara-saudaranya dipulihkan. Lalu pemulihan apalagi yang Ayub alami? Semua kekayaan Ayub dikembalikan, bahkan lebih berkali-kali lipat. Dulu mungkin dia punya harta 10 M, sekarang mungkin punya harta 100 M. Itulah Tuhan. Ketika dia yang berfirman, dia gak berhutang, dia menepati janjinya, memberikan Ayub, dikembalikan, dibalikan keadaan berlipat-lipat kali ganda. Apa yang hancur, apa yang hilang, Tuhan kembalikan. Ayub dikasih keturunan. Tadi 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan 3 anak perempuan itu yang paling cantik senegeri itu. Tuhan kembalikan keturunan Ayub. Dulu anak-anaknya harus lepas, harus hilang, harus dipanggil. Tapi Tuhan kembalikan. Dan bahkan ngasih yang wow,
dalam kehidupannya. Keturunan Ayub dipulihkan, bahkan sampai dia bisa punya anak yang cantik-cantik, yang cakep-cakep. Itulah Tuhan bisa membalikan keadaan untuk Ayub. Lalu pemulihan yang terakhir, Ayub dikasih umur sampai dia bisa melihat anak cucunya, bahkan mungkin sampai cicit-cicitnya, sampai keturunan keempat dikatakan. Itulah Tuhan yang bekerja merestorasi hidup Ayub. Dan saya percaya Tuhan pun akan mengerjakan hal yang kurang lebih sama dan mungkin lebih dahsyat untuk hidup setiap kita. Amin. Asalkan rest dan berserah penuh, biar Tuhan yang merestorasi di dalam hidup setiap kita. Ketika kita rest dalam Tuhan dan semuanya tepat dan Tuhan melihat itu, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya di hidup kita. Sama seperti Tuhan mengerjakan bagiannya di hidup Ayub. 6 pemulihan dia terima. Semua kesakitan, semua penderitaan berakhir dengan happy ending dalam kisah Ayub. Hari-hari ini cek posisi kita, cek kesehatan rohani kita. Kalau kita lagi letih, ayo rest. Izinkan Tuhan merestoration hidup kita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Ya mungkin kita tahu kita bisa, kita mampu. Tapi kemampuan kita tuh ada batasnya, saudara. Kemampuan Tuhan tidak ada batasnya. Jadi ayo sertakan Tuhan. Kalau emang harus datang Tuhan, aku capek, aku letih, datanglah sama Tuhan. Doa. Jangan merasa minum ini juga sembuh, minum vitamin juga sembuh. Tubuh kita itu yang punya Tuhan, saudara. Kita mau minum apapun, kalau Tuhan gak berkenan, gak akan jadi. Mari hari-hari ini cek dan recek kondisi kita. Rest and restoration. Itu akan Tuhan kerjakan dan kita alami di dalam Tuhan. Saya percaya ini masih bulan yang kedua, masih panjang sampai akhir tahun. Ayo minta Tuhan terus merestorasi, dikuatkan, dipulihkan, dikembalikan pada posisi kita. Supaya kita supaya kita bisa gaspol, berlari lebih cepat lagi pada panggilan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, restorasi itu butuh rest ya. Kalau saudara mau direstorasi itu butuh rest ya. Saudara, kita tahu bahwa hidup kita ya, manusia, setiap manusia itu ada 3 dalam hidupnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Betul kan? Sering dengar ya, tubuh ini tubuh yang diciptakan Tuhan. Adam dan Hawa itu diciptakan dari debu dan tanah, itu tubuhnya. Lalu Tuhan menghembuskan nafas, maka itu ada roh Tuhan. Jadi anak Tuhan kalau dia itu kepenuhan Roh Kudus, ini rohnya yang penuh. Ada roh, ada tubuh, tengahnya itu ada jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, ya, kemauan, itu ada di jiwa. Nah, sekarang biasanya nih, yang suka capek itu apanya? Tubuhnya. Seperti Bom tadi bilang, aduh hari ini aku merasakan banyak kerjaannya sampai capek. Jadi yang capek apa? Tubuhnya. Tubuh kalau capek butuhnya apa? Istirahat, ya kan? Tidur, minum vitamin, makan banyak dan sebagainya. Leyeh-leyeh, selonjor, ya itu ini butuhnya tubuh. Ya. Kalau rohnya capek, butuhnya apa? Saat teduh, baca firman, itu restnya. Ya.
Jiwa. Nah, jiwa ini bagaimana? Jiwa ini kadang-kadang nih ya, seperti bom-bom tadi bilang, aduh aku sudah capek, sore mau pelayanan. Nah ini jiwanya ini. Kalau rohnya pasti mengebu-ngebu pengen pelayanan. Kalau dagingnya apa? Capek, pengen istirahat. Ini jiwa, kemauan, pikiran, mau condong kemana? Mau condong ke sini atau mau condong ke sini? Hidup kita itu terdiri dari 3 hal ini. Jadi yang dinamakan tadi perlu restorasi. Tubuh perlu restorasi. Artinya gimana? Aku capek, tak mandiin. Nah ini adalah kemauan untuk memulihkan tubuhnya. Jiwa seringkali mementingkan diri sendiri. Kepengennya capek, pengennya istirahat dan sebagainya. Ya. Sekarang apakah jiwa perlu rest? Perlu sewaktu-waktu. Jadi kenapa kita suka ada istilah healing ya. Terus hang out itu sih yang dibutuhkan apa sih? Bukan tubuhnya. Kalau tubuh pergi hang out itu capek. Tapi kalau namanya hang out apa itu yang dibutuhkan apa? Jiwanya. Sewaktu-waktu jiwa perlu rest. Kalau engkau merasakan capek rohnya, tidak ada cara lain. Roh kamu capek, kamu mau jalan-jalan, tetap tidak bisa membuat rohanimu maju. Caranya bagaimana dengan rest itu? Baca firman, saat teduh pergi ke taman, minta direstorasi. Atau dengerin firman. Ya. Dengar, ada suatu kebangunan rohani, datang. Nah ini untuk ini. Rohani perlu rest. Ya. Supaya ada restorasi. Nah sekarang tentang tubuh. Kalau sudah capek, sudah seger lagi, tapi perlu istirahat yang cukup. Makanya tubuh kalau malam jangan suka lihat TikTok terus-terusan sampai malam sampai pagi. Jangan suka lihat Instagram. Karena ini kan sekarang lagi rame-ramenya antara yang kalah dan yang menang ya. Jadi ribut banyak yang perlu dilihat. Sampai jam 2, jam 3, salah siapa, nggak ada rest. Jadi kita harus tahu, tubuh, jiwa, roh perlu restorasi. Yaitu dengan cara kita harus tahu bagaimana cara kita benar-benar memanage akan tubuh kita. Ya. Jangan biarkan hal itu membuat kita menjadi tergeletak. Ya. Perlu restorasi. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian dan penyembahan. Bapak buat kami sadar dalam hidup kami betapa Engkau sudah memprogram, Engkau sudah menciptakan kami sedemikian rupa. Oleh karena itu Tuhan, ada waktunya kami harus rest, supaya ada restorasi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami mau membawakan semua persoalan kami ya Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Banyak persoalan yang kami hadapi. Banyak kelemahan yang ada dalam hidup kami. Oleh karena itu pagi ini kami mau mempersembahkan semua beban kami di bawah kaki. Engkau yang akan terus membuat restorasi dalam hidup kami. Semua persoalan yang ada dalam hidup kami, baik persoalan sakit penyakit, baik persoalan ekonomi, keuangan,
pekerjaan, keluarga. Tuhan, kami mau persembahkan kepadamu. Engkau yang akan menolong dan melakukan dan memberikan jalan keluar buat hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sampai dengan saat ini. Bahwa yang dipikirkan bukan masalah pemilihan umum. Yang saat ini dipikirkan Bapak Presiden kami adalah bagaimana menanggulangi akan resesi. Bagaimana menanggulangi keadaan pangan yang saat ini mulai menipis. Kami mengucap syukur mempunyai Bapak Presiden yang seperti ini Tuhan. Kami doakan berikan kekuatan, berikan kepada Bapak Presiden kami kesehatan yang daripada-Mu, berikan hikmat-Mu, berikan roh kesabaran, berikan kebijaksanaan Tuhan untuk dapat memimpin sampai garis akhir di mana Bapak Presiden kami harus digantikan oleh yang lain. Kami sungguh percaya, biarlah Engkau mau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu semua panah-panah berapi yang dilancarkan kepadanya, buat tetap tegak berdiri. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa untuk keamanan dari bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau yang akan menolong supaya keamanan terkendalikan di negara kami. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk keadaan cuaca dan bencana-bencana alam. Tetap kami doakan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memegang kendali atas apapun yang Kau izinkan terjadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa yang di surga, saat-saat ini kami tetap mau berdoa buat kebaktian pemulihan Pondok Daud akhir bulan Maret ini Tuhan. Mohon anugerah-Mu. Engkau yang akan terus bekerja memperbaiki cara kami menyembah, cara kami memuji. Kau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk benar-benar kami menyambut pertama kali Paskah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya ini. Terima kasih Bapak sepanjang 6 hari ini dari Senin sampai Sabtu. Kami boleh berada di tempat ini dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan akan hidup kami kepadamu. Kami butuh kekuatan baru. Kami butuh kesehatan yang daripadamu. Kami butuh restorasi daripadamu. Berikan daya tahan tubuh untuk hidup kami. Sehingga kami menjadi kuat dan sehat dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua cadangan yang Kau berikan buat kami. Yang terus menerus Kau keluarkan dari taman. Keajaiban demi keajaiban kami melihat. Kami kagum akan Engkau. Karena Engkau selalu menyediakan perkara yang baru. Bapak, berkati minyak urapan ini. Biar roh kepahlawanan memasuki akan hidup kami. Urapi mata kami, telinga kami ya Tuhan. Bibir mulut kami ya Tuhan dan hati kami. Penuh dengan kepahlawanan dan kemenangan dalam hidup kami. Semua yang tidak baik Engkau terus hancurkan dan kikis habis ya Tuhan.
Bapa, ini tangan kami minta di dalam namamu, ini tangan diberkati. Sampai kami siap menerima semua berkat-Mu hari ini. Berkati kaki kami ya Tuhan. Biar Kau pimpin kaki kami untuk berjalan menuju kepada kemenangan. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri minggu ini bersama dengan Engkau. Kami persembahkan hidup kami kepadamu. Biarlah Engkaulah berjalan di hadapan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat berweekend hari ini. Tuhan memberkati.